Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Ibu-ibu dirahmati Allah, alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang besar. Wabil khusus iman dan Islam yang harus kita pahami itu sebagai nikmat yang paling besar yang kita punya hari ini, yang harus kita jaga dengan takwa, dan takwa yang terbaik di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik yang didapatkan di rumah di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dijelaskan di dalamnya dengan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah." Tidaklah umatku itu berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, illa nazalat 'alaihim sakinah, akan kami wariskan ketenangan. Makanya ketika kita menginginkan ketenangan keluarga, sakinah mawaddah warahmah, ya syaratnya anggota keluarganya harus mau bermajelis ilmu. Nah, majelis ilmunya yang wajib itu ya laki-laki ya di saat Jumatan itu. Sehingga distribusinya adalah ketika kemudian Allah menurunkan wahyu dari langit yang ketujuh, diterima oleh Jibril, dilanjutkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diestafetkan oleh para sahabat, kemudian diterima oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama sebagai pewaris para nabi, dan kemudian singkat cerita dibawa, disampaikan, disebarkan oleh para penceramah khutbah Jumat. Di situ ada garwan jenengan mendengarkan. Nah, harusnya beliau mencatat, mendengarkan, dan membawa pulang itu buat jenengan disampaikan. Ning kadang-kadang biaya kakung niku nek Jumatan sok-sok malah tidur. Malah sebagian mereka niku punya pendapat tempat tidur ternyaman itu pas khotib munggah mimbar. Nah, akhirnya wahyu Allah, firman Allah tidak pernah sampai ke rumah. Nah, neng omah enek masalah sidik rame. Nah, itulah ceritanya kenapa di Solo dan sekitarnya setiap tahun ada ribuan perceraian. Nah, ribuan Bu. Di Solo niku sampai bulan Juli kemarin itu sudah 600. Sragen itu 1500. Karanganyar kurang mboten apal. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan menikahkan putri jenengan, putra jenengan, yang jenengan harus pahami, Nabi sudah ngasih arahan ben mau main niku langgeng niku pokoke kon ngaji. Nah, ngaji niku mboten mung maca Quran, tapi nggih majelis ilmu. Karena bahasa Nabi tadi apa? Mengumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca Quran seperti yang dibacakan tadi, kemudian wa yatadarasunahu bainahum, mengambil pelajaran dari Quran itu. Jadi Quran itu selain dibaca, dihafalkan, juga harus ditadaburi, dipelajari. Dengan dipelajari itu akhirnya jadi tahu, nah itu yang diaplikasikan. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah, niki temane niki rada abot, kita jenengan mboten enten sing lagi susah to. Tegar dan tangguh, potret wanita di tengah ujian zaman. Kita lagi do seneng kabeh kok. Meh tanggal 6. Sing nampa gaji Mas, aku ora nampa gaji kok. Nggih. Niki materi yang banyak sebenarnya, tapi nanti saya sampaikan niki dugi jam pinten, Bu atau Mbak? Sedoso tet. Saya selesainya. Oke, siap. Sedoso nggih. Nggih. Nah, ketika kita mau membahas tentang bagaimana tegar dan tangguh di tengah ujian zaman, maka resep yang paling benar yang mau nggak mau ya kembali kepada Al-Quran kali Sunnah. Tidak ada rumus dari manapun yang bisa mengalahkan itu. Boten enten jenengan ajeng konsul ke siapapun, itu nanti subjektif pada orangnya. Tapi kalau sudah kembali kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, niku wis paling aman. Artinya yang mengenek pun rumusnya cetok kok ya ora melu, ora gugu, resiko tanggung penumpang. Supir pun sanjang, tangannya pun didalke, mengenek kesaut wit, tangannya kokah, resiko tanggung penumpang. Makanya ketika kita sadar kita itu makhluk Allah, Allah sudah memberikan arahan, Nabi juga sudah menyatakan
Taraktu fikum amroini, tak tinggalkan dua perkara. Lan tadilu man tamassaktum bihima abadan. Nek kamu pegang dua hal itu ndak akan sesat, ndak akan keliru jalan, selamat. Nah, apa itu? Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Qur'an dan hadis, Al-Qur'an dan sunnah. Makanya dalam konteks apapun nggih, jenengan kalau ada masalah kembalinya ke Quran dan sunnah aman. Nah, tapi aku rapal Mas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang yang tahu kalau kamu ndak tahu. Lah ngertine wong ngerti ning ngendi Mas? Majelis ilmu melih. Lah tapi nek pas saya tanya jawab aku isin nih Mas meh teko. Nah, kula pun nge-share ten Bu panitia. Niku kula enten grup. Nah, nek wau IG ngenan kon like and subscribe. Nek kula mboten enten grup WA. Dan grup WA niku bendina di seri ayat hadis. Terus jenengan nek ajeng tanglet 1 kali 24 jam 7 kali seminggu 30 hari sebulan 12 bulan setahun. Nah, sedina ngirim pertanyaan ping 10 mengke kula jawab. Nah, mang tulis sing beto HP nomere 081 393 499 641. Orang bayar, orang dijaluki sumbangan, wis aman. Jenengan meh teko apa wae tak jawab. Yang penting ampun teko berat badan. Orang bakal tak jawab, soalnya rahasia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tema. Definisi tegar dan tangguh. Salah seorang ulama Al-Fairuz Abadi, beliau mengatakan dalam Al-Qamus Al-Muhit, at-tajarru'u wa as-sabatu wa adamu idtirab wa tanajju'u wa al-qudratu ala tahammuli wa sabri. Yang namanya tegar kan tadi judulnya tegar dan tangguh. Tegar itu kokoh dan tidak mudah goyah, ngadeg jejeg. Sedangkan tangguh adalah kemampuan untuk bertahan dan sabar menghadapi ujian. Pun niku mungkin jadi gambaran dengan materi kita mau lari kemana. Ngomong ke tegar kali tangguh. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita muslimah di dalam Islam itu punya kedudukan yang baik. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kalau wanita dalam Islam itu direndahkan, itu salah banget, salah pol. Nah, Allah menyebutkan pada Quran surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi pada waktu itu, yang pertama kali diciptakan itu Adam. Dan darinya Allah menciptakan pasangannya. Nanti ada penjelasan, yaitu rusuknya Adam itu satu diambil, kemudian diciptakan dari situlah Hawa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dari keduanya lah Adam dan Hawa dikembangbiakkanlah laki-laki dan perempuan. Nah, ini dijelaskan oleh ulama tafsir yaitu Ibnu Katsir. Dia mengatakan fi hadhil ayah tadzkirun bi nikmatillah ala bani Adam bi khalqihim min asli wahidin wa anna nisa saqaiqur rijal. Ayat ini menjelaskan bahwasanya nikmat Allah kepada manusia bahwa dulu mereka berasal dari orang yang satu, lalu darinya diciptakan wanita, dan itulah sebenarnya adalah saudaranya juga, sehingga secara hak sebenarnya sama. Nah, mungkin nanti karena perbedaan jenis kelamin maka ada sisi-sisi kewajiban yang beda. Kalau laki-laki harus jadi tulang punggung, nah jenengan jadi apa Bu? Nah, penyokongnya tulang rusuk tadi loh. Nah, makanya nanti Nabi mengatakan, ini biasanya kalau sampaikan tentang wasiat kepada wanita-wanita itu dengan baik, ngomong sing apik, aja galak-galak. Kenapa? Ya, bojone galak kata. Fa inna khuliqahunna min dila. Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Nek mbok peksa kudu berubah sekarang, patah. Tapi nek mbok jarke bengkok terus. Makanya kerep kudu dikandani tur kerep tur ajek tur sak pole nganti mati. Ya coba. Wong lanang niku nyabari jenengan nganti ngoten niku. Ning nek jenengan enten masalah, titik-titik cerita kabeh diceritani. Nek wong lanang ora tau cerita dipendem dhewe. Akhirnya jenengan dapati piye-piye sing edan ngendalan niku umume wong lanang. Umume wong lanang itu mergo ngempet sing ora iso diempet niku. Makane jenengan nek gadah garwa ngapunten,
kok remen dolanan motor ngotak-atik motor utawi gadah ingon-ingon iwak napa manuk peksi pun mangjarke mawon niku cara untuk melepaskan stres dia. Iki kan temane bahas aku Mas, kenapa kok bahas bojoku Mas? Sisan gitu kan. Sisan gitu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hidup di akhir zaman dan Ibnu Mas'ud mengatakan tentang kondisi kita, innakum fi zamanin kasirun fuqaha. Kalian hari ini, ketika Ibnu Mas'ud mengatakan berarti adalah zaman di mana sahabat itu hidup. Berarti di situ tapi ini itu ada. Berarti enggak lama atau belum lama dari meninggalnya Nabi. Beliau mengatakan kalian itu hidup di zaman di mana banyak orang-orang fakih, fuqaha, banyak ulama ini. Qalilun khutaba, sedikit para penceramah itu sedikit. Jadi ulama orang yang ngerti ilmu itu banyak pada waktu kita ini kata Ibnu Mas'ud. Penceramah sedikit. Makanya wong pinter ngomong pada waktu itu ndak payu, ndak laku. Pemenang nganti narip tambah laku gitu kan. Nah, tapi kata Ibnu Mas'ud apa? Saat tak tiba tukum azmanun qalilun fuqaha. Ning somben akan datang zaman di mana ulama itu sedikit. Wa kasirun khutaba, para penceramah itu banyak. Lagi iso maca napa ngoten karo iso joget-joget karo nyanyi-nyanyi payu gitu kan. Nah, tapi nek mboten saged ngoten niku malah ra payu gitu kan. Padahal sebenarnya itu gurunya para khutbah itu gitu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang bisa menikmati majelis ilmu itu dia nggak akan peduli dengan apa yang dicari di masjid, di majelisnya itu apakah enek nyanyiane pora apa enggak, yang dicari bener-bener ilmu. Makanya kalau kemudian jenengan kok ada di majelis ilmu sejam 2 jam ayat sitok era metu, hadis sitok era metu, nah, jenengan harus kemudian berpikir iki jane majelis apa to, ngoten. Tapi kalau kemudian wayate sak pirang-pirang, hadisnya sak pirang-pirang, bahkan jenengan tulis nganti telat-telat gitu, keseret-seret gitu kan, maka insya Allah itu majelis ilmu yang terbaik. Makanya niki sudah saya siapkan 20 poin. Dari 20 poin itu setiap poin itu ada 1 ayat, 1 hadis sama 1 perkataan ulama. Berarti pinten niku? Swida. Tinggal jamnya masuk napa mboten. Nek mboten masuk nggih mengke sak tekane ngoten mawon. Nah, patah gitu. Cara jenengan cara swidak niku bentuke berkat niki. Nah, niku berarti pun cacahe swidak niku. Kreseknya gede gitu. Wiban dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyebutkan wa nablukum bisarri wal khair fitnah. Dan akan sampailah kalian di mana yang namanya cobaan itu enggak cuma soal yang jelek, yang baik pun jadi cobaan. Duwe bojo ganteng niku nggih cobaan lho, Bu. Oh. Duwe bojo sugih nggih cobaan. Dadi mboten mung wah, mesake nasib pulang apa bojoku elek, mboten. Bojo ganteng niku nggih cobaan. Makane jenengan nek bojone mboten patek ganteng, alhamdulillah ra nek sing lirik. Lho ora ngandel. Jenengan ningali teng TV niku lak sak pirang-pirang to. Mergo ganteng kawan kawin gitu kan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kayak bojone ganteng nikah gitu kan, terus akhirnya cerai, padahal pas nikah urung kudungan terus kudungan. Bahkan mungkin sak durunge urung mlebu Islam terus gara-gara nikah karo wong ganteng itu mlebu Islam. Begitu bojone pegatan, nah, akhirnya bali meneh, brondol meneh gitu. Nek perlu udoh meneh. Allah sudah mengingatkan, yang namanya cobaan itu bukan soal sing elek-elek tok, bukan soal ra ditokeh ya cobaan. Wong ditokeh tapi ya pelit niku nggih, wong kena musibah niku. Nah niki jenengan saya sampaikan di mana-mana. Jenengan gadah duit 5.000, gelem sedekah 1.000. Berarti niku pun 20% no. Niku ganjaran jenengan niku luwih gede tinimbang orang punya duit 5 miliar sedekah mung 2 yuta. 2 yuta tapi duit 5 miliar ning omah. Niku ganjarannya jek akeh jenengan sing duit 5.000 sedekah 1.000. Yus nek timbang 1.500 wae Mas, yo tetep menang jenengan gitu kan. Makanya dalam Islam niku wong util pelit niku ndak ada tempat. Sehingga Allah niku memberikan koridor tentang kedermawanan, yaitu apa? Sifat ibadur rahman alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang yang dia itu dikasih nikmat oleh Allah, entah sedikit entah banyak, dia sedekah itu ndak leluian, tapi yo ndak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan dia di tengah-tengah. Maksudnya pripun ya? Apa yang jenengan dapat dari nikmat Allah gunakan untuk kebutuhan pokok dulu. Kok jek turah 5.000, sedekahke 1.000 gitu.
turah 10.000 ya sedekahke 2.000 napa 1.000 nggih entuk gitu. Makanya ketika jiwa itu tidak dilatih untuk dermawan, maka mbok sugih nanti tetap pelit. Sampai ada niku orang niku ditukeh banget. Lu kenal, miliaran duitnya ngomong pamer oleh kula. Aset saya itu sekian belas miliar Mas. Oke. Tapi begitu saya jalan sama dia, ketemu tukang parkir, susuk 1.000 dinteni susuke. Yo ijolno sik ngono. Sampai kula sanjang, lho, niku nek jenengan culke lho, dheke yo ora tambah sugih, jenengan yo ora tambah kere lho. Ora ngono Mas rumuse. Sak yuta iki nek ra nek 1.000 yo tetep ra dadi sak yuta lho. Padahal dite miliaran. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilaina turja'un, dan apapun yang kamu akan dapati dari hidup ini, cobaan seperti apapun, maka ketahuilah bahwasanya kalian nanti akan kembali kepadaku, kata Allah. Ini menunjukkan apapun cobaan kita, maka di situ ada nilai kebaikan ketika kita ngerti cara ngerateninya. Nek ora ngerti ya tadi itu tiba-tiba metu wong omah mlaku ning pinggir dalan gitu. Stres. Dan itu banyak nih, banyak. Sampai ten daerah Muna. Muna niku salah satu kabupaten di Sulawesi mana nggih? Barat atau utara sana. Waduh. Kula niku sampai kaget selama niki nek wong edan niku lho, stres niku biasanya kan ya ora katokan ra klamben ngoten niku to. Ngapunten niki. Ten mriku niku enten ibu-ibu niku ten dhuwur kretek kados juruk niku lho. Dan ibu-ibu itu berjilbab komplit. Bahkan ngapunten saking komplitnya nganggo cadar. Artinya itu bagian dari pilihan panjenengan yang bercadar, alhamdulillah gitu. Nah, niku nggawa anake dik cilik, meh mencolot saka kretek niku. Kula nganti makdeg gitu. Ternyata sing jenenge wong stres itu ndak cuman pada orang yang mungkin belum banyak mengenal agama. Bahkan mungkin orang yang sudah mengenal agama yang dicirikan dengan pakaian yang baik pun berpotensi stres. Makanya nanti di kajian-kajian kota itu banyak kajian di kota-kota, kajian dulu pemerintahan itu tentang potensi meningkatnya stresnya masyarakat. Nah, makanya niki judulnya pun pas. Mau waktune jane 2 jam setengah cocok nih. Selak ngantuk Mas. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena fitnah itu akan terus datang dan menggelinding terus. Kayak bola, kayak salju yang akan terus menimpa kita. Maka Nabi mengingatkan, jangan ditunggu niku datang. Tapi apa kata Nabi? Badiru bil a'mal fitanan. Buru-burulah kamu beramal sebelum fitnah itu datang. Jadi sebelum masalah itu datang, sebelum problematika itu datang, gek ndang ngamal sing akeh. Dan bahkan Nabi mengatakan kaki to'ilail mudlim, datangnya itu kayak potongan malam. Niki jenengan mboten rasa mungkin nganti-nganti wis sore nganti-nganti wis bengi nganti-nganti wis tengah wengi, nganti-nganti wis subuh, nganti-nganti wis ganti dino. Maka Nabi mengatakan buru-buru. Karena nanti ada orang yang enggak buru-buru, yang terjadi apa? Yusbihu rajulu mu'minan. Pagi harinya ketemu masih beriman, sama-sama duduk di majelis. Wa yumsi kafiron, sorenya sudah ganti agama. Stres. Mergo bojone sing ganteng digondol kancane. Nah, aku mbiyen lho ra kudungan dadi kudungan gara-gara kowe, ngomongnya dijak hijrah lho. Bareng anu kok malah kowe lunga karo wong liya. Wis aku tak rasido hijrah wae. Tak bali ke setelan awal gitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ada orang yang paginya, sorenya masih beriman sama dengan kita, ketemu di kajian ba'da asar. Tapi paginya dia sudah ganti cover. Yabi udinahu bi aradin minad dunya. Dan dia melepaskan agamanya karena urusan dunia. Tadi itu karena bojo, sok-sok ya karena Indomie, Supermie, endok gitu kan. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah, pentingnya membentengi iman agar kemudian panjenengan bisa bakoh tadi loh, tegar dan teguh gitu. Kemudian disebutkan pada Quran surat An-Nisa ayat 34. Pun pinten niki wau dalile sing kula wacake. Pokoke jenengan sing ngitung. Mengki kula tekoki. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Bahwasanya seorang wanita itu pilar keluarga. Allah berfirman tadi yang artinya maka wanita-wanita yang solihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan suaminya, lagi menjaga diri ketika suaminya enggak ada karena Allah yang menjaga mereka. Ibnu Katsir mengatakan seorang wanita itu ketika di dalam rumahnya dia wajib muti'atun li azwajihinna, mentaati suaminya untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama. Dek, Bu, gaweke kopi, kopa kopi. Kayak dhewe ngono ora ditangan. Ampun. Kemudian hafidhatul lil ghaib, menjaga kehormatannya ketika tidak ada suaminya. Garwane enten, wah kalem, garwane mboten enten, wah koncone yang jangan biyen di WA-ni. Ndak boleh. Karena aku ora pacaran mung WA-an, ndak boleh. Karena begitu kemudian jenengan buka pintu itu terus jalan. Dan pintu itu terus akan sampai pada titik perzinahan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, wanita sholihah niku dicirikan dia taat sama suaminya dan dia menjaga kehormatannya. Dan bonusnya luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Bahwasanya idza sholat khamsaha, kalau kalian itu sholat 5 waktu, kemudian wasomat sahroha dan puasa di bulan Ramadan, kemudian wahafidot farjaha dan menjaga kehormatannya tidak berzina, wa ata'at zaujaha dan nurut sama suaminya, tadkhulul jannata bi ayyi babin syi'ti. Panjenengan disuruh masuk surga pintunya 8 ken milih dhewe. Penak banget dadi wong itu. Tapi nek wong lanang mboten, ken dadi tulang punggung, nek punya ilmu ken berdakwah, nek punya kemampuan fisik suruh berjihad, nek bisa ngatur negara kan jadi presiden. Lho cobi. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan porsi jenengan pun juga dikatakan oleh Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Dan panjenengan pun akan ditanya tentang apa yang terjadi di dalam rumah jenengan. Garwane ajeng mangkat, arep sarapan ra ono, mungkin jenengan ditekoki. Garwane ajeng kantoran, seragame rong dikumbah, mungkin jenengan ditangleti. Putrane bar magrib rong adus gitu kan. Malah nyemplung sumur sisan gitu. Mungkin jenengan sing ditangleti. Makanya nggih, kula rada prihatin hari ini ibu-ibu ini seneng banget dolanan HP. Nah, pas dolanan HP sing ditonton live Shopee gitu kan. Wah, diganggu bojone ora kena, nek pakete teko bojone sing kon bayar, cobi mang penggalih. Artinya seorang wanita harus paham bahwasanya tugas jenengan itu yang di dalam rumah itu. Nah, begitu itu sudah selesai, kok jenengan ajeng check out Shopee mang tanglet riyen. Mas, iki aku meh check out iki lho. Aku wis ngeklik iki totale 15 juta. Entuk ya. Nek ngono tok mungkin ra entuk lah diambung sik, engko lak entuk. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi mengatakan fihi dalilun ala wujubi qiyami kulli insan bima wukila bih. Dalil tadi menjadi dasar bahwasanya setiap kita itu punya tanggung jawab dan akan ditanya. Putra jenengan nggih ora dipondokke, ora di sekolah ke Islam, sekolah umum tapi ora di kon TPA. Akhirnya mung dolan rutus pinggir kali gitu kan. Akhirnya kecemplung kali. Enten ta putra ngoten niku ta? Niku mungkin mboke sing tekok isik dhewe. Mboke lagi sibuk kok dolanan Shopee niku awak. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an, Quran surat At-Tahrim ayat 11, ciri atau contoh atau teladan wanita yang terbaik. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'atan fir'aun idz qalat rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dzalimin. Dan Allah membuat perumpamaan orang wanita yang beriman yang sholihah, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun sinten? Asia. Di mana dia kemudian berdoa kepada Rabbnya, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di sisimu di surga, wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dzalimin. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan kelakuannya, serta selamatkan aku dari kaum yang zalim. Imam As-Sa'di mengatakan fi hadza masalun likulli man sabata 'alal iman ma'asat jiddatil bala.
Ayat ini menunjukkan adanya ketegaran iman seorang wanita di tengah ujian yang bahkan ujiannya datang dari suaminya sendiri. Oleh karena itu maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita harus tegar di atas cobaan, jangan pernah menyerah pada keadaan. Dan kemudian Ibnu Katsir mengatakan fi sabriha wa subutiha alal iman. Ayat tadi menunjukkan kekuatan kesabaran yang namanya Asiyah. Kenapa? Karena dia punya iman yang kuat. Sampai Nabi SAW mengatakan kamala minar rijal kasirun, banyak laki-laki yang bisa mencapai kesempurnaan iman. Walam yakmul minan nisa, dan banyak wanita yang tidak sampai untuk mensempurnakan keimanannya illa, kecuali Asiyatun imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun, wa Maryam bintu Imran, dan Maryam putra Imran, wa inna fadla Aisyah ala nisa ka fadlit as-saridi ala sairi to'am. Dan bahwasanya yang namanya Aisyah istriku itu keutamaannya seperti keutamaan sarit, yaitu roti yang dicampur ngangge daging dibandingkan dengan makanan yang lain. Ini menunjukkan ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika jenengan kerso jadi wanita yang tegar, yang tangguh, yang kuat, yang bakoh, yang kokoh, maka jenengan disarankan untuk mempelajari siapa itu Asiyah istrinya Fir'aun, dan Maryam putri dari Imran, dan juga siapa itu Aisyah radhiyallahu anha. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai di poin yang ke-6, 6 dari 20. Nah, disebutkan di sini bahwasanya kunci dari kebakohan, ketegaran kita adalah sabar. Dan ini sudah sering kita dengar. Tinggal sisanya adalah kita praktekkan. Dan untuk mempraktekkan itu jenengan harus paham kalau Allah menjanjikan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu ditunggu balasan yang tidak ada hitungannya. Ketika jenengan sholat sendirian pahalanya 1, sholat berjamaah pahalanya 25, nanti riwayat yang lain 27. Ketika jenengan sedekah pahalanya 10, nanti dalam riwayat yang lain dilipat gandakan sampai 700 gitu kan, dalam ayat yang lain. Nah, orang sabar kata Allah Subhanahu wa taala ndak ada hitungannya. Pol-polan sak kersane Gusti Allah sing maringi pahala. Tapi tetap disinkronkan dengan cobaan yang jenengan terima. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asadul bala indallah, manusia yang paling berat cobaannya di sisi Allah al-anbiya, para nabi. Fal amsal summal amsal. Kemudian yang semisal dengan itu yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Kemudian terus sampai ke bawah. Makanya kalau kita mau jujur, cobaan kita itu insya Allah tidak akan lebih berat daripada cobaan para nabi. Boten mungkin enten ustaz kok ceramah kaya Nabi Nuh sampai 900 tahun ra mungkin. Paling-paling 50 tahun pun rampung. Boten mungkin jenengan bakal dicoba loro kaya Nabi sinten Ayub sampai 20-an tahun budiken ra mungkin. Paling-paling setahun 2 tahun. Ora Mas aku wis kena kanker 15 tahun. Kan 22 tahun. Jek 7 tahun gitu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sampai mengingatkan bahwasanya hidup kita itu sebenarnya ini menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang yang beriman. In amrohu kullahu khair, apapun yang menimpa mereka itu jane apik kabeh. Walaisa dzaka li ahadin illa li mu'min, dan ini enggak terjadi kecuali pada orang yang beriman. In asobathu sarra sakara, kalau dia dapat yang enak-enak bersyukur. Dan kemudian Nabi mengatakan fakana khairullah, dan itu yang terbaik. Jenengan dapat rezeki syukur, dapat mantu syukur, dapat putu syukur. Syukurnya gimana? Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Diceritakan pada orang boleh, nek pamer ampun. Nah, nek punya putu, bentuk syukurnya nggih akikoan. Nek duwe mantu, bentuk syukurnya nggih walimahan. Wonten yang sesuai ajaran Nabi aja. Nah nek aku mbiyen dipasari Mas, ya pasaran mbiyen tak niki wis tutup. Nah, diganti akikoan mawon. Nah, padha-padha ngundang wong sijine untuk ganjaran, sini ora. Nah, mending sing golek ganjaran, kan ngoten. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wa in asabatu dharra sabara. Kalau akhirnya kena yang enggak enak, yang enggak nyenengke,
kelangan sendal, sabar. Kelangan motor, sabar. Kelangan bojo, sabar. Fakana khairullah. Dan itu juga masih baik. Makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim mengatakan as-sabru nisful iman, sabar itu setengah dari iman. Kenapa? Karena setengahnya adalah syukur, ya setengahnya lagi adalah iman. Dan sabar, syukur, iman itu akan nempel pada diri jenengan ketika jenengan tetap teguh di atas majelis ilmu. Allah menyebutkan pada Quran surat Az-Zumar ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang mengetahui, yang punya ilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya yang dapat ngambil pelajaran ya cuma orang-orang yang berakal. Berakal berarti dia berilmu, berilmu berarti dia bermajlis, dan majlisnya adalah majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya Quran dan hadis. Makanya Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, nek umpami nggih karo jenengan dereng paham niki mang sanjangi. Mas, aku ngaji kuwi ben urip kita tambah jejeg, lurus, bakoh, anti krisis dan seterusnya. Dan nanti kalau ngomongkan keutamaan majelis itu sak pirang-pirang Bu, saestu. Sak pirang-pirang banyak ini. Yang tadi itu kan illa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, jenengan bakal digrujuk dengan rahmat. Rahmat itu macam-macam. Gesang kanthi sae, rezeki kanthi lancar, sehat, happy, kandidat yo happy gitu kan. Nah, kemudian wa hafathumul malaikah, jenengan akan dijaga oleh malaikat. Dijaga malaikat itu macam-macam. Mungkin parkir motor, kuncinya lali, maling ora bakal ngelirik motor jenengan. Soalnya elek gitu kan. Mergone niku dilindungi sama Allah. Aja sing iki ngono wong ngaji. Nah. Kemudian wa dzakarallahu fiman indah, dan malaikat-malaikat yang di sekitarnya Allah itu akan memintakan ampun, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah orang-orang itu dan rahmatilah mereka. Jadi Allah niku di aras sana. Niku nek digawe urutan, niku sing paling bawah niku namanya sijin, tempat di mana catatan orang-orang jelek itu ditaruh. Kemudian di atasnya langit lapis 7, 6, 5, 4, kok langit. Bumi lapis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah itulah jenengan berada hari ini. Di atas jenengan itu langit dunia. Terus di atas langit dunia itu ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit 1 ada Nabi sinten ten niku? Ada Nabi sinten? Bu, Nabi Adam. Di langit 2 ada Nabi sinten? Ngacung no. Nek ngacung tak kayak hadiah. Ngacung riyen, ngacung. Nggih, sinten? Nggih sinten? Idris pentu. Nabi Isa kalih Nabi Yahya 2. Terus di langit yang ketiga ada Nabi sinten? Sanes. Di langit yang ketiga ada Nabi tadi Yusuf. Di atasnya ada Nabi Idris, di atasnya ada Nabi Harun. Kemudian di langit yang keenam ada Nabi Musa, di langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di sebuah bangunan namanya Baitul Ma'mur. Ayo, yang bisa jawab, ngacung, kalau kayak hadiah. Apa itu Baitul Ma'mur? Napa ayo? Ngacung, germeneng. Ngacung, Bu. Baitul Ma'mur niku sebuah tempat di mana setiap hari malaikat niku 70.000 masuk, lalu keluar. Yang sudah masuk dan keluar itu tidak pernah kembali lagi. Dan itu 70.000 setiap hari. Dan kemudian di atas Baitul Ma'mur ada namanya Sidratul Muntaha. Napa niku? Ayo, yang bisa ngacung. Niki akidah lho niku. Tempat Allah. Klende. Sidr niku tanaman bidara niku lho, daun bidara niku lho. Nah, tanemane niku enten ten langit niku, ning gede banget. Nah, woh-wohane niku kayak kendi-kendi dari daerah Hajar di Arab sana. Kemudian daunnya, godongnya ombo-ombo kaya kuping gajah. Niki resume nggih. Nah, materi ini panjang. Nah, daunnya itu kayak telinga gajah dan warnanya warna-warni yang warnanya ndak pernah jenengan temui di muka bumi. Nah, disitulah
akhir dari semua yang dari bawah naik dan yang dari atas turun. Jadi firman Allah diterima oleh Jibril di situ, wahyu sholat diterima di situ, termasuk amal jenengan naik nanti berhentinya di situ. Warna-warni. Nah di sebelah indah jannatul ma'wa, di sebelahnya ada surga. Surga niku bertingkat-tingkat. Semebar kados bintang-bintang, yang paling tengah tur paling dhuwur niku namine Firdaus. Nah, ombone surga niku ka ardis samawati wal ard, seluas langit dan bumi ombo banget. Saking ombone sampai niku ada tenda bentuknya kaya mutiara. Niku diameternya 40 tahun perjalanan. Niku nek dipeng-pengke kira-kira sekitar 70 sampai 80 km. Mriki tekan Yogya niku lagi tendane. Urung istanae. Biasanya kan nek jenengan gadah griya terus gawe tenda. Omah karo tendane kan gedhe omahe to. Gitu. Nah, mengke enten wit pohon niku godhonge ombo kaya wit ringin niku. Dari ujung sini ke sini niku butuh perjalanan 100 tahun. Terus nek misal wit paling gede misal ten Kidul Dalan niku enten misal niku wit segede niku enten kampung mriku, terus enten desa mriku, terus enten kabupaten Sukoharjo napa Karanganyar, terus enten Pulau Jawa, terus enten Indonesia dan seterusnya, terus enten bumi. Maka jenengan bayangkan kalau pohonnya gedene sak monten niku, maka surgane sak luase napa. Makanya Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus di atasnya itu ada kursi. Ayat kursi niku lho. Nah, kursi. Di atas kursi niku ada air yang sangat luas. Kemudian di atas air itu ada arsy Allah. Nah, si kursi ini kalau dibandingkan dengan arsy Allah, maka kalau kursi ini kalau dibandingkan dengan langit semuanya, langit dan bumi, niku langit dan bumi niku mung koyok cincin niki didekek ning nggon padang pasir yang luas. Berarti kursinya itu gede banget. Nah, kursi niku nek didekek di atas arsy Allah niku nggih koyok cincin niku di atas padang pasir yang luas. Berarti arsy itu gede banget. Nah, di atas semua itu Allah Subhanahu wa taala mengawasi jenengan. Kayak lagi tak coba kayak piai-piai majelis taklim Al-Fatah kayak kira-kira sabar ora. Ngoten. Dan setiap Senin kali Kamis amal jenengan niku naik sampai ke Sidratul Muntaha. Allah memberikan ampunan di setiap Senin dan Kamis, tapi Allah memberikan warning, diwanti-wanti, sing jek do musuhan ditunda. Makanya jenengan nek ada masalah dengan orang jangan ditunda sampai Idul Fitri, eman-eman. Jenengan jatah diampuni seminggu ping kalih rasido. Makanya gendang minta maaf. Yang terbaik kata Nabi SAW, alladzi yabda'u bisalam, yang memulai mengucapkan salam. Nek ketemu nggih ngucapke salam. Assalamualaikum pun ngoten mawon. Disauri yo monggo ora yo ora apa-apa. Kan iki ceritane tegar dan tangguh to. Tegar dan tangguh biasanya kan bermasalah dengan orang gitu kan. Nah, maka kalau jenengan boten kepanggih wong kok ning luar kota, nggih ampun disimpen niku benci wong ora ketemu kok anyeli ngopo. Di WA mawon, assalamualaikum, sehat to. Nek sehat to niku kan berarti kan boten butuh ke jawaban. Artinya nek dia jawab alhamdulillah ora ya wis penting wis dikirim. Sehingga kalau dia masih marah jenengan sudah hendak, jenengan sudah berhak untuk mendapatkan ampunan dan amal jenengan diangkat, dia indah. Makanya Bibi yang dirahmati oleh Allah, termasuk tips atau trik agar kemudian tegar dan tangguh, jangan sampai nyimpen masalah. Kenapa? Menurut jurnal penelitian 90% penyakit itu berawal dari pikiran. Nah, bukan mikir, kabeh-kabeh dipikir. Nah, garwa kula kalau wingi kula jak ten dokter ortopedi, tulang lho. Niku ujung-ujunge dokternya nggih ngomong, niki mesti jenengan kok kan pikiran. Kula nganti bingung hubungane pikiran karo tulangnya apa gitu kan. Lho dokter lho niku sing ngomong sanes kula lho. Makanya Bibi yang dirahmati oleh Allah niku pun tenan niku. Makanya jenengan nek kokean mikir, akhirnya nggih ngoten niku. Suwung dhewe mengendaan gitu. Makanya nek ada masalah gendang dirampungke, nek kira-kira ora rampung diculke. Ngoten mawon. Ngoten. Nah, sehingga ketika jenengan bermajelis ilmu, Allah sudah mengingatkan, apa ya padha wong sing gelem majelisan karo wong sing ora, beda. Sehingga Nabi juga menyampaikan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang kemudian mau mendatangi majelis ilmu, maka itulah orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Dan Ibnu Qayyim menegaskan al-ilmu aslu kulli khair. Semua kebaikan itu asalnya dengan ilmu. Ketika jenengan punya ilmu, jenengan akan ngerti cara nyerateni seseorang.
Ketika jenengan punya ilmu, ngerti cara menghadapi masalah ini seperti apa. Kalau jenengan nggak tahu, maka carilah. Majelisnya nggak ketemu, maka bertanyalah. Wonge ra iso didelok, tadi nomere wis tak kei. Lho, piye to? Wong kula ten mriki mboten gadah jadwal rutin gitu kan. Jadwale dadakan kok tahu bulat niku lho. Jadi di WA gitu kan. Nek kula jawabe kesuwen ra sida. Langsung set oke ngono. Bar iku lagi kula mikir, enek jawatan ora ning kantor iki. Mungkin nek enten nggih kula cancel. Dalah mboten, kula pun izin kalih bose. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal jahlu aslu kulli syarr. Dan kebodohan itu akar dari semua kejelekan. Makanya nek piyai niku kok titik-titik padu niku nek jenengan gatek-gatek kene niku nek ra wong ra sekolah, wong ra ngaji. Wis tenan niku ning ngendi-ngendi niku rumus pun baku niku. Mboten usah jenengan bongkar-bongkar. Pokoke anggere nek wong padu, mbuh ning dalan, mbuh ning omah, mbuh ning ngendi wae ning sawah, kuwi nek ra wong ra sekolah ya wong ra ngaji. Nek nganti ngaji niku penak, piyai ngaji niku penak nggo penak. Dia ngerti kalau harus bertikai dengan orang. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Nek nganti rame tinggal disebut iki lho dalile iku ayate rampung gitu. Makanya kula niku sering dijaluki tulung kan ngitung warisan. Dan kula nggih ngendikan kali sing ngengken, iki kira-kira nek tak hitungke kok hasil saya ini mau dirujuk apa enggak? Ya nek saya merujuk tak tinggal nanti saudara saya. Soalnya nek saudaramu ora gelem merujuk ya tetep rame kok ketemune. Bener saudara ini enggak mau merujuk ya rame ya gitu. Makanya bibi dirahmati oleh Allah seorang muslim ketika mau paham benar konflik itu bisa diselesaikan ketika kembali kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya sudah tidak bisa jenengan temui secara fisik, maka jenengan harus kembali kepada orang yang mengerti apa yang Allah dan Rasulnya minta, yaitu sinten orang-orang yang paham itu, yaitu ahlul ilmi. Makanya nggak salah ketika Allah mengingatkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nomor pun kula kei jenengan mang WA sak senenge maksudnya pertanyaan mawon nggih. Engke enten WA ngapunten tat kula nembe ngeten terakhire ngambil duwite nggih. Angel dadi ustaz sakniki Bu, saestu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin mengatakan fa idza ra'aital mar'ah tatlubul ilma. Kalau kamu lihat seorang wanita mau duduk di majelis ilmu wa tatafaqahu fiddin dan mau belajar agama, fa'lam annallaha yuridu biha khairan. Maka ketahuilah wanita-wanita seperti itu wanita-wanita yang Allah inginkan kebaikan. Mekaten. Sehingga panjenengan kalau mau kebaikan di mata Allah nggih terus saja istiqomah di majelis ilmu. Kalau memang jenengan sempat nggih namung niki nggih monggo. Nek bisa ditambahi dengan yang lain nggih monggo. Nek bendina pengajian mang tanglet garwane riyin. Nah, kira-kira angsal napa mboten? Karena nggih majelis ilmu buat jenengan hukumnya menjadi fardu kifayah, bukan fardu ain. Nah, apalagi ketika jenengan punya keterbatasan di mana jenengan harus ngurusi ini, di mana itu urusan yang menjadi kewajiban jenengan, maka jenengan harus menyelesaikan itu dulu. Nah, nek aku ora iso ngaji, nggih online bisa, gitu kan. Cuman tadi dikasih masukan sama Bu Panitia tadi, nah ini di live tidak bisa, butuh subscriber 1000, berarti masih kurang 600. Nah, monggo jenengan bikin masing-masing bikin akun Instagram 3 mungkin lah langsung penuh niku mungkin. Nah, nek kula saged, soalnya pun 12.000 kula. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wah ustadz kemaki. Yang ke-8, nomor 8 dari 20. Seorang wanita agar tegar di tengah cobaan godaan zaman, maka jangan juga menjadi fitnah. Makanya seorang wanita harus menjaga dirinya, menutupi auratnya. Jadi kita itu bisa protes, bojoku kantil karo wong kae, mergo wong kae kemayu. Nah, akhirnya naudzubillah, kita ndak punya ilmu, akhirnya ya melu-melu ben iso ngantili bojone wong liya. Nah, itu juga keliru. Makanya itu fitnah dibalas fitnah itu juga salah. Artinya ketika memang sesuatu itu sudah lepas, ya kita lepaskan. Dan kita yakini itu takdir Allah, karena Allah juga sudah menjelaskan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Nek akhirnya ucul saka tanganmu, jangan putus asa. Nek akhirnya kamu dapat dalam genggamanmu, jangan kemaki, jangan sombong. Semua sudah tertulis. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sesuatu lepas dari tangan jenengan, jenengan harus melihat hikmahnya, jangan menikmati dukanya. Enggak akan baik di kehidupan jenengan kemudian hari. Oh, bojoku kok wis ra ono, kenapa ya? Oh, hikmahe berarti mungkin aku kon ndongake bendina. Faktane pas bojoku urip aku ora tau ndongake. Mung bendina mung tak tekoki saiki entuk pira, Mas? Besok dadi pira? Nah, kowe nggawa apa dina iki, sesuk nggawa apa? Kok nggawamu mung kaya ngene. Begitu enggak ada lagi krasa. Maka di situ jenengan kan ndongake. Banyak.
Dan harus digali hikmah itu. Jangan sampai jenengan larut dengan kesedihan demi kesedihan akhirnya malah sakit gitu kan. Yang tadi loh 90% sakit itu karena pikiran. Nah, Allah memerintahkan kita wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian itu berhias seperti kelakuan tingkah laku atau perhiasan orang-orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu niku nek ajeng tawaf ten Ka'bah niku udoh gitu kan. Nah, maka orang-orang yang ngapunten mangkat ten marep niku nganggo klambi cupet terus metet-metet, walah niku nggih menuju ke sana. Makanya Ibnu Katsir mengatakan yanhahuna anit tasabbuhi bin nisa'i fil jahiliyah. Allah melarang wanita beriman untuk menyerupai wanita-wanita jahiliyah yang suka memamerkan aurat. Judulnya kudungan, tapi kudungnya mepet banget sampai kabeh ketok. Nah, maka yang seperti itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Nah, Nabi mengingatkan sinfani min ahli nari lam arohuma. Ada dua golongan manusia, wabil khusus wanita, yang mana kamu hari ini wahai para sahabat tidak pernah lihat, tapi nanti ada. Yang pertama nisaun kasiyatun ariyatun, wanita yang pakai pakaian tapi telanjang, lamben tapi ketok niku bentuk-bentuknya niku ketok. Kadang numpak motor niku celengan Semar Buri niku ya ketok gitu kan. Wenten niku piyai niku dinas niku nganggo kudung wisan jane, nganggo klambi bagus jane. Roke wis bagus ning dadak dibelek mburine gitu. Lah nek ngono ra iso jangkah kok Mas, yo dirasa digawe sempit to, diambake ngoten. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan pakai kebaya ndak apa-apa, tapi nggih bukan terus kudu dipres ngoten nggih. Dilonggarke kan yo ora apa-apa gitu. Ngono kuwi nek wong lemu nggih mboten to. Niki syariat lho. Kemudian yang terjadi apa? Tetap telanjang, condong kepada kemaksiatan dan menarik orang lain kepadanya. Makanya nawah itu kita kalau pakai pakaian itu karepe piye? Nek kita karepe ben wong liya nyawang, lah niku bahaya. Jenengan nanti kena di sini. Maka pakaian yang kita pakai itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, menutup aurat agar kita enggak kena fitnah atau agar kita enggak jadi sumber fitnah. Ngoten. Nah, tapi kan nek jadi pusat perhatian kan menyenangkan. Nah, seneng yang seperti itu namanya jenengan sudah terfitnah. Tadi malam, nah, kalau pengajian itu ten belakang LP, niku piai kakung-kakung, hampir sepertiga atau setengah ini ku mantan napi gitu. Terus saya bilang, jenengan Mas, Pak, nek SD bojo, di WA bojone kok merengut, tapi nek di WA bojone wong liya guyang-guyu, kuwi berarti jenengan wis kena fitnah. Niku rumus. Karena nek iku mungkin enten piai niku nek di WA pasangane niku apa? Tapi nek sing WA wong liya guyang-guyu dhewe, nek perlu mojo, sok-sok ya menek wit, menek gendeng barang gitu kan. Ben ra konangan gitu kan. Digoleki bojone ra temu, HP-ne di password. Nah. Makanya kula niku termasuk orang yang rada aneh. Maksudnya aneh pripun? Ada ustadz yang mengatakan suami itu punya privasi dengan HP, sehingga kalau di password ya jangan dibuka. Nek kula mboten. Nek jenengan kali kula soal password HP ya saya suruh jangan di password, atau nek di password garwane harus tahu. Karena yang namanya fitnah tadi loh, menyambar-nyambar. Nggak ngerti, nggak kroso, ngerti-ngerti kelelep ten mriku, ngerti-ngerti kesaut kobong. Makanya daripada nggak ngerti, mendingan gen enek sing ngelekke, nah garwan jenengan niku sing paling utama. Muami garwan jenengan buka HP jenengan, Bu iki sapa Bu gitu kan. Oh kuwi kancaku SMP, kok omongane ngene iki. Tapi to Mas, aku ora cocok, nggih ngapunten. Langsung diblokir mawon. Ngono ki malah disauri, wis wong lanang posesif. Terus tua iki apa ya arep yang-yangan. Oh jenengan lali, banyak berita para ibu-ibu yang tua berzina, bapak-bapak yang tua berzina. Sampai Nabi mengingatkan loh. Nabi mengingatkan loh, ada 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat Allah. La yandurullah ilaih wala yatakallamu ilaih wala yuhaddisu ilaih, dan tidak akan berbicara padanya. Kemudian walahum adabun alim, dan dia akan mendapatkan adab yang pedih. Yang pertama sinten? Saikhun zanin, mbah-mbah cek doyan zina. Niki sing ngendikan Nabi lho, 1500 tahun yang lalu. Kenapa kok itu sampai dikasih adab yang berat itu? Karena kudune nek pun sepuh niku nggih tobat to. Swidak mungkin pernah saya sampaikan tentang kita, napa? Sejatine wayahe wis, sejatine wayahe tindak, sedelok engkas wayahe didak-idak, kan ngoten. Malah ra tobat. Nah, kemudian yang ketiga, wa malikun kadabun, seorang pemimpin penguasa yang suka berdusta. Mengko nek aku dadi iki engko tak ngenekke tak ngonokke, ternyata ora gitu kan. Kemudian yang ketiga apa? Wa ailun mustakbirun,
wis ra duwe tapi sombong. Wah, tanggoku sebelah omah iki wong ra duwe. Ah coba iki enek berkat telu. Nek tak pangan dhewe sak omah rantek tak keke sebelah omah ngono. Pas dikeke sebelah omah didelok. Alah mung koyo ngene, gonen mulih Mas ngono. Nah itulah. Ndak punya tapi sombong ngoten niku. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan bahwasanya at-tabarruj maknaha idharul mar'ah mahasinaha. Yang namanya tabarruj atau berhias adalah seorang wanita menampakkan perhiasan pada bagian tubuh yang menjadi sumber fitnah. Macam-macam nggih. Enten piyai niku sing pengen didelok wong niku sikile dikeki gelang. Nek mlaku klunting-klunting. Nah. Engko gulune barang dikeki klontong. Iki wong apa sapi ngene. Mengke enten yang tadi itu pakai baju ketat gitu kan. Wis bajune ketat, terus etok-etok olahraga melayu, aduh wis. Akhirnya wong ning dalan bukane ndelok ngarep, ndelok kiwa tengen akhirnya tabrakan gitu kan. Seneng jadi pusat perhatian. Nah, yang seperti itu justru kata beliau menjadi sumber fitnah. Padahal Allah pengen supaya itu ditutup, jangan dibuka. Dan niku sering kula dapeti, ngapunten, ibu-ibu niku kudungan pun rapi, ngoncengke anak wedok perawan malah brondolan gitu kan. Parah malih sakniki cah wedok-wedok niku kuatoke niku cedhak banget niku. Nganti napa bahasane nganti digolekke bahasa sing ketoke apik ngono, hot pen ngono. Pen iki celana pendek, hot panas. Celana pendek sing marai panas jane. Tapi yo dienggo gitu. Dan niku nggih marai panas tenan sing nyawang. Dan niku kula sampe kaya kula nasihatke Bu. Ketika putri jenengan ngangge ngoten niku, itu yang dipakai. Di jalan ada 1000 orang melihat, maka setiap orang dia andil mendapatkan dosa. Jadi niku cara golek dosa sing paling mayar. Makanya nggih jenengan nek gadah larip setri putri niku mang elek tutup aurat Nduk, aja kaya ngono. Wis gedhe, wis akil balik. Belum lagi nanti potensi kriminalitas. Ten India niku Kiai kakunge niku terfitnah luar biasa sampai setiap 4 menit itu terjadi perkosaan. Nah, di Indonesia saya belum tahu datanya tiap berapa jam itu perkosaannya. Cuman ketika wanita-wanitanya membuka aurat sedemikian rupa, ada potensi ke sana. Jangan sampai niku putri jenengan berita pun kuatah diperkosa, dimutilasi lah sembuh niku. Makanya Bibi yang dirahmati oleh Allah, syariat ini untuk melindungi jenengan dan keluarga jenengan, bukan untuk mengekang jenengan pada satu keadaan di mana jenengan nggak bisa napa-napa mboten. Jenengan kita tetap bisa beraktivitas tapi tutuplah aurat. Putri jenengan kita tetap bisa jadi dokter, jadi apapun tapi dengan nutup aurat. Ngoten. Jangan kemudian malah dibuka biak ngono. Nah, kemudian yang ke-9, agar tegar dan teguh dalam menghadapi fitnah zaman, maka seorang wanita diperintahkan untuk terus teguh dalam ibadah. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, Al-Hijr ayat 99. Dan sembahlah Allah terus sampai akhirnya kematian itu datang menjemputmu. Sehingga kita menjadi orang yang beriman itu limitasinya nggih sampai kita meninggal. Dan ini ditegaskan oleh Nabi SAW, ibadah itu tidak harus banyak-banyakan. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ibadah yang disenangi oleh Allah itu sedikit tapi ajeg. Nek umpami jenengan ajeng niru Kanjeng Nabi tahajud 11 rakaat nganti sukunipun bengkak-bengkak jenengan boten sanggup, maka jenengan boleh 2 rakaat tambah 1 ning sing penting ajeg. Tapi nek tahajud okeh sebulan pisan, setahun pisan atau pas Ramadan tok okeh gitu kan. Itu enggak lebih baik daripada jenengan setiap hari tapi sedikit-sedikit ngono. Baca Quran juga gitu. Jenengan pengennya sehari sejuz tapi mocone seminggu pisan. Nah, ini kok lebih baik jenengan bukan sehari sejuz. Sehari 10 ayat pun ngoten mawon, tapi istiqomah bendino. Bendino niku jenengan pilih piyambak, ben bar magrib nggih monggo, bar isya nggih monggo, bar subuh nggih monggo, sak tekane monggo. Jadi jangan kemudian memaksakan harus banyak ning bar niku malah mboten nate. Imam Hasan Al-Basri mengatakan innal mu'mina jama'a ihsanan wa husyah. Wa innal munafiqa jama'a isaatan wa amna. Orang yang beriman itu akan senantiasa beribadah dan dalam beribadah itu dia mencari kebaikan dan dia di situ dimotivasi terdorong oleh rasa takut kepada Allah. Makanya tadi sudah saya jelaskan, Allah itu di atas sana sedemikian agungnya, sedemikian besarnya mengamati kita. Maka kita harusnya malu kalau kita enggak ibadah,
malu kalau kita nggak nutup aurat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, ketika akhirnya kita menghadapi tekanan sosial, yaitu ujian dari kiri kanan dengan berbagai macam bentuknya, maka Umar bin Khattab punya trik, punya tips apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Famahma ibtaghaina al-izzah bi ghairi adallana Allah. Maka mana mungkin kita akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan Islam, karena Allah menghinakan selain Islam. Nanti dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dengan kalimat yang serupa pada Quran surat Al-Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan kamu merasa sedih, karena kamu itu adalah orang-orang yang mulia, tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala kalau kamu orang-orang yang beriman, in kuntum mukminin. Kemudian Nabi SAW mengingatkan bahwasanya orang-orang yang berpegang pada Islam itu orang yang enggak paham akan menganggap orang yang aneh. Wong kok kaya ngono, kok ya enek wong kaya ngono gitu kan. Nah, Nabi bersabda, bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam itu nanti di akhir zaman ketika cobaan itu banyak akan terasa asing buat orang-orang yang enggak ada tahu. Nah, karena kembali kepada keasingan, maka kata Nabi SAW, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Makanya ketika jenengan kok ajek sholat gitu kan, kemudian anak wong sholat yang ono yahene tetap wae ra didit, mboten sah digagas, mang sholat terus. Kudungan kaya ngono ya tetap utangnya rong dibayar gitu. Rong dibayar emang rong didit enggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi jangan sampai itu didit ra belum bayar itu mboten angsal gitu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan atau menyebutkan bahwasanya orang-orang yang menghadapi tekanan sosial dia harus bersabar dan bertakwa. Wa intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidahum say'an innallaha bima ya'maluna muhit. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka apapun yang menimpa kamu dari tipu daya mereka tidak akan membuatmu celaka. Aman kita. Sesungguhnya Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Allah tadi loh, Arsy itu meliputi semuanya dan Allah di atas semua itu. Makanya ketika jenengan pernah membaca ada sebuah kisah, ada seorang ulama yang dia itu suka sholat di dekat Ka'bah pada zaman itu, dan dia itu tahu benar Allah itu di atas arsy dan mengimani benar kalau Allah itu ud'uni astajib lakum, kalau diminta langsung menjawab. Maka dia itu kalau berdoa apapun kabul. Pada waktu itu Mekah dalam kondisi panas kering, maka dia langsung mengangkat tangan, ya Allah saya minta hujan, hujan langsung. Dan delalah ada ulama yang lain sedang tawaf dan kemudian memperhatikan, wong iki kok anggar omong-omongnya kok kemudian kabul. Terus ditekoki gitu. Mas, jenengan kok iso ngono piye gitu. Nah, dia pun kaget, loh. Saya itu sudah sembunyi-sembunyi jenengan tahu gitu. Nggih. Akhirnya dia minta kepada Allah untuk dicabut nyawanya dan dia pun wafat. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedemikian dekat kita itu sama Allah, bahkan nanti dalam sebuah hadis dikatakan lebih dekat daripada tali sendal yang jenengan pakai. Maka jenengan jangan ragu ketika punya masalah berdoa sama Allah. Sing penting keyakinan jenengan niku lho, kalau Allah itu mendengar. Tapi nek jenengan dongane yo karo melayu adalah, makanya kalau enggak dikabul-kabulkan nggih, bertanyalah pada diri jenengan, sudahkah adab-adab berdoa niku dipenuhi? Bahkan ketika adab doa itu sudah dipenuhi, sampai ada seorang bapak niku datang ke saya, bapak ini sugih, bahkan pengurus masjid besar di Solo. Dia sampai mengatakan, "Mas, aku kira ngira ra nyangka nek cobaanku ternyata anakku telu ki sitok ora enek sing gelem nikah. Mboten ra ketemu jodoh, ning wegah nemoni calon jodoh. Dadi temu wong emoh gitu. Aku ra ngira." Ya kula terus refleks mawon, nggih mang dongake Pak. Jawaban dia apa? Mas, ora entek-entek lek ndonga. Tapi rasane dongaku kok ora kabul. Nah, di situ jenengan harus menggali. Kenapa kita sudah berdoa kok ndak kabul? Makanya Nabi mengingatkan tentang itu, wa mat'amuhu haramun. Jangan sampai makanan kita makanan haram. Wa masrabuhu haramun, jangan sampai minuman kita minuman haram. Wa malbasuhu haramun, jangan sampai pakaian yang kita pakai pakaian haram. Wa hudiya bil harami, jangan sampai hidup kita bergelimang dengan barang haram, pekerjaan haram. Fa anna yustajabulah, mana mungkin ketika kita ada dalam kondisi 4 ini, makan makanan haram, minum minuman haram, pakaian haram, pekerjaan haram, kok minta doanya dikabul? Tidak mungkin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang muslim harus paham kalau kemudian Allah itu ada untuk siap menerima doa panjenengan, mengabulkan semuanya, tapi ya bersyarat kita juga ngerti metodologi berdoa yang benar.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang wanita juga akan diuji dengan ujian ekonomi, maka Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pramila ketika garwa jenengan sampun kerja, tugas jenengan meneguhkan keluarga di atas takwa. Takwa yang terbaik di atas ilmu, ilmu yang terbaik di majelis ilmu, di rumah di antara rumah-rumah Allah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dan Sunnah. Ketika rumah niku sudah dibingkai di atas takwa, iso wae lho Bu, garwa jenengan niku gajine UMR mulih ngerti-ngerti nggawa duit 10 yuta. Nang mantang ngerti mboten napa, kok ngendi to, Pak? Mbuh iki mau enek wong numpak mobil lho, ngelungi aku duit sak gepok ngene iki. Lho saged niku, gampil niku, saestu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah jenengan menyepelekan keberadaan Allah. Allah itu selalu ada dan siap membantu panjenengan. Tinggal tadi lho, mau minta apa enggak jenengan. Percaya napa mboten jenengan. Nah, nek mboten percaya nggih pun, mengke masalah demi masalah datang dan biasanya kita enggak sanggup. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah terkait dengan urusan dunia. Walau annakum tatawakkalun 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqtum kama yurzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitona. Maka seandainya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah pasti akan mencukupi rezeki kalian. Sebagaimana burung keluar dari sarangnya perutnya kosong, pulang tiap sore perutnya kenyang. Dan burung niku nek perutnya kenyang niku terus nggih mboten beto cangkingan. Mboten enten to burung kok nyangking-nyangking, mboten enten to. Sing nyangking-nyangking ngoten niku sinten? Munyuk. Munyuk niku lho. Niku nyangking-nyangking gitu. Nah, makanya Nabi niku memberikan kisi-kisi. Nikmat dunia niku parameternya niku boten sing pripun ngoten mboten. Kata Nabi napa? Man asbaha minkum sihan fi sirbihi. Siapa yang man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang pagi tadi itu bangun di kampungnya itu boten enten gegeran. Kemudian mu'afan fi jazatihi, bangun dalam kondisi sehat. Wa indahu khutu yaumih, dan dia punya makanan yang dimakan pada hari itu. Faka'an nama hizat lahu dunia. Dia itu seolah-olah orang yang sudah mendapatkan nikmat dunia yang sangat besar. Makanya jenengan ningali sentong kok berasa jek enek rong kental, alhamdulillah. Ndok jek rong krat, alhamdulillah gitu loh. Duit ning dompet jek kandel, alhamdulillah gitu loh. Jadi enggak usah ngelirik sana ngelirik sini. Karena nanti nek ngelirik sana ngelirik sini kata Nabi, nggih, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Nek jenengan lirik sana lirik sini, akhirnya yang dilirik kok luweh apik. Allah tazharu nikmatullah alaikum. Kamu akan meremehkan nikmat Allah yang sudah kamu terima. Makanya bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sakjane niku wow. Banyak orang niku yang sudah diberikan nikmat yang sangat banyak tapi lupa bersyukur. Makanya kula niku sok-sok nek ningali ngapunten nggih, ibu-ibu sing ngantri BLT napa-napa niku tumpakane enmeh, penganggone gede-gede. Tobi niku dipenggalih melih. Pun niki riyen kurang 5 menit, katanya ada tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Mboten enten? Nggih pun. Monggo wae Mas tak WA, nggih, nang WA. Ndak usah disebutkan namanya, enggak usah disebutkan rumahnya, alamatnya enggak usah. Langsung wae. Mas, aku nyilih duit. Nah. Mboten enten? Enggak wonten nggih. Silakan. Pun manut kula. Nggih. Wonten? Yang pundi? Oh nggih, monggo. Monggo Bu. Waalaikumsalam. Nggih, ndak apa-apa. Nggih. Nggih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi saya bilang dalam setiap musibah kita harus nyari hikmah. Nah, kemarin waktu Covid niku, sadurunge Covid niku kula kuliah namung setunggal Magister Ekonomi Syariah. Nah, niku cuman di hari Jumat sama Sabtu. Karena harus datang ke kampus. Terus kula kan kerja ten Jakarta, anak bojo kula ten Jaten, ten ya pokoke ten Solo lah, sosok ten Jaten. Kula asline mriki yo. Nah, niku kula tingali, oh ini masih bisa Senin, Selasa, Rebo, Kamis untuk kuliah. Saya ngambil lagi ketemu fisik. Nah, alhamdulillah enten Covid. Begitu enten Covid, sekolah online gitu. Akhirnya kula pas Covid niku sekolah niku 6 gitu. Nah, jadi kula laptop setunggal, terus HP ki wetenge niku loro telu ngoten. Jadi layarnya buka kabeh, mantuk siji, mantuk kabeh gitu kan. Lah napa klebu mboten gitu kan. Lah sinaune kapan ya? Pas ujian enten tugas niku sinaune. Ah, mungkin nek lulus kabeh kan gelare metu kabeh. Nah, terus kula kuliah niku jane ping 12, Bu. Ning sing lulus nembe 7. Sing 5 enten sing mboten kula luluske, moh lulus mriku. Niku, nah sakniki kula tesih kuliah nggih online. Kecanduan kula online niku. Sakniki kula tesih kuliah 7 online. Dan dengan kuliah online itu ternyata kita bisa fleksibel. Anak saya 6 yo tetap ketemu anak. Istri 1 yo masih ketemu istri. Kula tesih kerja ten balik kota nggih, yo mangkat ora terus bolos. Yo tesih saged kuliah. Kula ngisi pengawasan niku nek sebulan niku ping 120. Rata-rata sedina niku ping 4. Ya tetep kula nyanyi gitu. Nah, karena kuliahnya tadi online. Makanya kula ada pesantren untuk mahasiswa yang tidak mampu, kula bayari nganti rampung kuliah. Niku dulu kula saya suruh kuliah offline. Cuman dalam perjalanan nih ragate kokean. Siji SPP-ne larang. Nomor kalih kula dadak nyepake motor. Kula niku nate kebrukan mahasiswa niku dugi niku langsung 5 napa pinten, motore kurang 3. Kula langsung tuku 3 motor 80 juta. Akhirnya kalau pikir-pikir dari motor ditambahi nggone ra nambah ya ora iso amot ngoten to. Nah, akhirnya kalau terus memutuskan per tahun ini yang kuliah di tempat saya harus online. Saya pilihkan niku kuliah-kuliah online niku kuliah-kuliahnya niku hampir semua saya kuliah di situ gitu. Dan insya Allah kualitasnya baik-baik gitu kan. Bahkan ada kuliah niku yang bahasa Arab itu kuliahannya atau kampusnya niku ten Mesir sampai semester 6, nanti semester 7 8 niku ngelanjutke ten Indonesia nggih online. Jadi mungkin gelare niku LC SPD ngono. Nah, mungkin nek nama kula pun enten niku berarti penulis king mriku. Artinya sekarang niku kuliah niku sebenarnya enggak halangan buat siapapun. Artinya jenengan yang hari ini mungkin merasa di ora pate akeh gitu kan. Ya jangan kemudian fokus kudu kuliah di mana gitu mboten. Memang enten kampus-kampus yang mahal enten gitu kan. Nah, tapi kampus yang murah banyak. Makanya mau kula kayak nomor tau tinggal tekok kampusnya sing di Mas. Ngoten mawon. Ngaten Bu. Nggih, monggo yang lain. Mboten enten. Pun gelisah jeung mantuk. Biaya yang saya bayar sendiri no. Oh ndak. Yang Mesir niku yang gelare LC SPD niku SPP ini namung 1.200. Terus UT Jaten niku sing niku Capen niku mung 1,5 juta. Terus mungkin sing rodok larang niku IOU International Open University itu punyanya Dr. Bilal Philip temannya Zakir Naik itu 2,4, yang S1 yang S2 4,8 apa 4, berapa gitu. Mboten larang sing offline malah. Kula nembe mawon daftarke bojo kula S3 niku SPP-ne 18 juta. Karena napa gadah kartu Muhammadiyah terus dosen umuka mriku dapat diskon setengah gitu. Nggih. Mboten. Kalau semesternya sama, tapi metode belajarnya fleksibel. Jenengan bisa belajar malam ya malam, belajar siang-siang, belajarnya seminggu pisan nggih boleh gitu kan. Ngoten. Bebas, penak banget, ora ketemu uang, ora ketemu macam-macam gitu. Ada lagi? Niki malah sing tanglet jenengan. Betul ada?
Orang yang belum bisa menerima kenyataan, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan bahwasanya apapun yang terjadi sama diri kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis. Makanya tadi saya katakan Allah nyatakan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kamu tidak berputus asa atas apa yang lepas dari tanganmu. Wah, dijanjeni kok bakal ngintuk duit semene-semene rasido, ucul, itu sudah tertulis. Begitu pula ketika jenengan udah usaha kok berhasil, jangan sombong, karena memang itu sudah tertulis. Makanya semua yang sudah tertulis tidak perlu kita sesali, kita sedihi. Begitu pula kalau itu kita dapatkan, ya nggak perlu kita pamerkan, kita banggakan. Yang ada ya cuma sabar dan syukur, itu mawon. Ngoten. Nggih, kinten-kinten niku. Oh je, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa nggih Bu. Iki doane saya bikin sesuai dengan tema jenengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimus sultani. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ibaduka du'afa nahtaju ila rahmatika wa maghfiratika wa aunika fi kulli hal. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang lemah. Kami selalu membutuhkan rahmatmu, ampunanmu dan pertolonganmu dalam setiap keadaan. Allahumma ja'al qulubana mutamassikatan bihablika waja'al nufusana radiyatan biqadaika wa qadarika. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami selalu berpegang teguh kepada talimu, agamamu, dan jadikanlah jiwa-jiwa kami ridho atas apa yang sudah Engkau tetapkan di dalam takdir kami. Allahumma zayyin hayatana bisabri wal hilmi wa syukri. Ya Allah, hiasilah hidup kami dengan kesabaran, kelembutan dan rasa syukur. Wa ba'id bainana wa bainal jubni wal halai wal ya'si, dan jauhkanlah kami dari sifat pengecut, sifat gelisah, dan sifat suka putus asa. Allahumma ja'alna nisa'an qawiyatin bil iman. Ya Allah, jadikanlah kami para wanita yang teguh dan kuat dalam iman, sabitatin ala ta'atik, yang kemudian kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Engkau, sabiratin ala bala'ik, dan sabar atas semua ujianmu, sakiratin linik ma'ik, dan selalu bersabar atau bersyukur atas semua nikmat yang Engkau berikan. Allahumma ja'al dzurriyyatina dzurriyyatan sholihatan thayyibatan. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami anak-anak yang sholih dan sholihah, yang menyejukkan mata kami, qurrata a'yunilana, waj'alhum ansaran lidinika wa rafi'i rayatika, dan jadikanlah anak kami ini adalah orang-orang yang selalu setia menolong agamamu dan siap mengangkat panji-panji agamamu. Allahumma arzuq azwajana wa ahlana wa banatina wa ikhwanana at-taqwa wal huda wal afiyah wad daimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada suami-suami kami, keluarga-keluarga kami, anak-anak perempuan kami, dan saudara-saudara kami ketakwaan, petunjuk, kesehatan yang terus-menerus tidak putus. Allahumma ja'al kulla musibatin nusibuha fi dunyana ziyadatan fi imanina wa kafaratan li dzunubina wa rif'atan fi darajatina. Ya Allah, jadikanlah setiap musibah yang kami terima, kami timpa di dunia ini sebagai tambahan untuk meningkatkan iman kami, menghapus atas dosa-dosa kami, dan mengangkat derajat kami di sisimu. Allahumma ja'alna naron nura fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu melihat cahaya di hati kami, wal barakata fi a'marina, dan selalu mendapatkan keberkahan dalam usia kami, wa tuma'ninata fi buyutina, dan selalu mendapatkan ketenangan, sakinah di rumah-rumah kami, wa sa'adata fi akhiratina, dan mendapatkan kebahagiaan di akhir cerita hidup kami. Allahumma la taj'alna minad du'afa alladhi yaskutuna indal fitan. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang lemah, yang jatuh terpuruk ketika mendapatkan musibah dan fitnah. Wala minal ghafilin, dan jangan jadikan kami orang-orang yang lalai dari mengingat Engkau ketika mendapatkan cobaan. Alladzi nayansauna dzikraka, yang lupa untuk selalu mengingat Engkau. Allahumma khtim lana bis sa'adati wal maghfirah. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan kebahagiaan dan ampunan. Wajma'na fil jannati ma'an nabiyyika was solihin, dan kumpulkanlah kami bersama dengan nabimu dan orang-orang solih.
Rabbana taqabbal minna, ya Rabb terimalah doa kami ini, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah tobat kami ini, sesungguhnya Engkau lah yang Maha penerima tobat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya dan para sahabatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mengatakan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.